Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muklis Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida ini. Saya Muhammad Rifal Tanziri dengan beranggotakan kelompok saya sendiri, kemudian Muhammad Amwaluddin dan Siti Nursizehan Maulidiyawati. Nah, adapun pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi soal daripada UTS Mekanika Fluida ini. Nah, soal yang pertama yaitu berkaitan dengan tegangan permukaan, kemudian aliran fluida yang mana pada pembahasannya itu aliran laminer dan juga aliran turbulen. Kemudian mengenai manometer dan juga gaya apung. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana anggang-anggang atau water strider dapat berjalan di atas air. Nah, hubungkan dengan tegangan permukaan. Nah, water strider atau anggang-anggang ini selain mampu menangkap mangsanya yang sedang mendarat di permukaan air, kakinya juga dapat membuatnya berlari di atas air. Karena hewan ini memiliki kaki hidrofobik. Nah, hidrofobik ini adalah sifat fisik dari suatu molekul yang tampaknya ditolak dari massa air. Molekul air saling tarik satu sama lainnya ke segala arah. Molekul yang berada di permukaan air tidak memiliki molekul air di atasnya sehingga molekul permukaan air bisa tarik-menarik lebih kuat ke bagian dalam. Nah, gaya tarik-menarik ke dalam ini yang menghasilkan tegangan permukaan. Anggang-anggang menggunakan tegangan pada permukaan air dan menyebarkan berat badannya pada semua kaki dan massa anggang-anggang ini lebih kecil daripada massa tegangan permukaan, sehingga permukaan air berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Lalu pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminer ke aliran turbulen. Nah, ketika suatu fluida bergerak di atas permukaan bidang datar, maka dia akan berada pada kondisi aliran laminer, di mana kondisi aliran laminer ini bergerak secara teratur dan ketebalan lapisan batas meningkat secara teratur. Seiring dengan bertambahnya jarak dari ujung benda, juga adanya pertambahan kecepatan pada aliran fluida itu. Maka dia akan berubah menuju fase transisi dan selanjutnya akan menjadi aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini bersifat irreguler di mana pergerakan fluidanya ke segala arah terjadi tumbukan-tumbukan dan lain sebagainya. Ketebalan daripada lapisan batas ini juga bervariasi naik turun, walaupun secara umum akan bergerak meningkat. Nah, antara aliran laminer dan turbulen ini ada beberapa perbedaan di mana gradien kecepatan pada aliran laminer ini lebih kecil daripada aliran turbulen. Hal ini dikarenakan kecepatan aliran rata-rata aliran fluida, aliran turbulen lebih cepat daripada aliran laminer. Secara umum, kecepatan rata-ratanya tetap lebih tinggi daripada kecepatan aliran laminer, sehingga gradien kecepatannya akan lebih besar. Nah, selain itu, perbedaan antara aliran laminer dan turbulen ini ditentukan dari bilangan Reynolds atau bilangan Reynolds ini yang dipengaruhi oleh kecepatan. Dan juga koefisien gesek permukaan yang terjadi menunjukkan bahwa batas yang dikatakan aliran fluida itu masih laminer adalah 5 dikali 10 pangkat 5. Nah, kalau sudah melebihi angka tersebut, dia masuk ke fase transisi yang selanjutnya masuk ke aliran turbulen. Walaupun aliran laminer dan turbulen ini muncul dari kecepatan aliran dan kemudian mengalami perubahan akibat adanya gesekan dengan permukaan bidang datar, tapi sebenarnya adanya kondisi aliran laminer dan turbulen ini juga berpengaruh terhadap koefisien konveksi. Jadi akan berpengaruh pada lapisan batas yang lain, tidak hanya pada lapisan batas kecepatan, tapi berpengaruh lapisan batas thermal dan konsentrasi. Nah,
koefisien konveksi ini awalnya turun seiring dengan peningkatan ketebalan lapisan batas pada kondisi laminar. Nah, tapi ketika masuk ke fase transisi dan kemudian turbulen, itu terjadi peningkatan yang signifikan. Begitu sudah terbentuk aliran turbulen secara bertahap, akan terjadi penurunan lagi walaupun tetap lebih tinggi daripada aliran laminar. Lalu ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan antara P1 min P2 pada manometer berikut. Nah, jika diketahui SG atau specific gravity cairan A adalah 1,6. Nah, untuk menjawabnya, di sini diketahui di mana rho H2O atau massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan gravitasinya 9,81 meter per second persegi. Kemudian ketinggiannya yaitu 10,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian massa jenis cairan A-nya itu 1,6 gram per cm kubik atau 1600 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan yaitu perbedaan tekanan antara P1 dan P2. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana P1 ditambah massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan P2 ditambah massa jenis cairan A dikali gravitasi dikali ketinggian atau H. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut, yang dimana P1 ditambah massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dikali kecepatan gravitasi 9,81 dikali 10,2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan P2 ditambah massa jenis cairan A sebesar 1600 kg per meter kubik dikali kecepatan gravitasi 9,81 meter per second dikali H atau ketinggian sebesar 10,2 dikali 10 pangkat min 3. Lalu didapatkan hasil di mana P1 ditambah 99,96 sama dengan P2 ditambah 160,09. Lalu P1 min P2 sama dengan 160,09 dikurang 99,96, maka didapatkan perbedaan tekanannya yaitu 60,13 Newton per meter atau 60,13 Pascal. Kemudian soal yang terakhir yaitu jelaskan mengapa balon udara bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanas udara pada balon udara tersebut dan hubungkan dengan gaya apung. Nah, nomor 4 ini berhubungan dengan gaya apung, yang mana cara kerja balon udara ini sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Nah, udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Udara panas memberi tekanan udara yang lebih besar per partikel daripada udara dingin. Jadi, naiknya balon udara ke atas adalah karena balon tersebut dipenuhi dengan panas. Nah, udara menjadi kurang padat dan dikelilingi oleh udara lebih dingin namun lebih padat, sesuai dengan prinsip Archimedes, yang mana gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hal ini sejalan dengan udara sebagai fluida, di mana benda dapat terapung pada fluida. Jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluida tersebut, semua partikel udara di atmosfer ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, namun tekanan di udara menciptakan gaya ke atas yang bekerja berlawanan dengan gravitasi. Untuk membuat benda mengapung di udara, maka berat balon dan muatannya harus lebih ringan daripada yang ada di udara sekitarnya, yaitu dengan mengisi balon dengan udara yang tidak terlalu padat daripada udara sekitarnya. Semisal dengan mengisi balon udara dengan gas hidrogen atau gas helium yang memiliki massa jenis lebih kecil dari udara, yang mana massa jenis helium ini bernilai 0,17 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis udara
sebesar 1,29 kg per meter kubik. Karena udara dalam balon memiliki kurang massa per unit volume daripada udara di atmosfer yang membuatnya lebih ringan, sehingga gaya apung akan mengangkat balon ke atas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan daripada materi atau pertanyaan mekanika fluida dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.